kita datang dulu ke Tuhan. Tuhan, ini aku datang Tuhan. Oke? Puji Tuhan, haleluya. Mari kita mau bersungguh-sungguh bernyanyi dengan lidah bibir kita. Kita katakan kita mau bersyukur kepada Tuhan saja. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Katakan saudara, sebab Engkau kebenaranku Tuhan. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Katakan sekali lagi saudara dari awal. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi
datang untuk bersyukur dan memuji nama-Mu saja ya Tuhan. Yes Tuhan, ini suara setiap hamba, ini hati setiap kami Tuhan. Mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Biar saudara saja yang katakan dengan hati penuh kesungguhan daripadamu saudara. Jika dirimu Yes Bapa. mengatasi langit, Yes Tuhan. kebesaran-Mu Dengan percaya kami melihat akan setiap hati kami Tuhan yang mengatasi memuji dan memuliakan Tuhan. tinggikan Kami hanya meninggikan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengatasi bersyukur Tuhan. langit, Yes. kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi
yang besar, Engkau Allah yang mulia Tuhan. Kami mau meninggikan, kami mau memuji nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap pujian dan sorak-sorak yang kami naikkan Tuhan hanya boleh menyenangkan hati-Mu saja ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kasih salam dulu kanan kiri, boleh keluar dari kursinya. Senyum yang manis, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Boleh silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau datang di hadirat Tuhan, kita mau besarkan nama Tuhan, kita mau puji Dia. Haleluya. Mari berikan yang terbaik bagi Dia. Amin. Oh, kami mau besarkan nama-Mu Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahan-Nya besar, tiada terhingga. Aku tak dapat balas betapa besar. Membesarkan nama siapa? Oh, besarkan nama. Sekali lagi katakan, besarkan namanya. Besarkan nama. Mari puji Dia Bapak Ibu. Kemurahan-Nya besar, tiada terhingga. Aku besar. Amin. Benar Tuhan. Oh, besarkan namanya. Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan yang kuasa. Tuhan yang menolong hidupku. Katakan haleluya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Benar Tuhan. Kami mau besarkan nama-Mu. Besarkan nama Tuhan. Lebih dahsyat lagi katakan pujian Dia. Yes. Kemurahan-Nya besar, tiada terhingga. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Dengan lantang katakan, oh, besarkan. Sekali lagi lebih keras lagi, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Betapa besar kasih-Mu Tuhan pada kami. Oh, besarkanlah namanya. Yesus yang ajaib. Amin. Tuhan yang kuasa. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib. Lebih dahsyat katakan. Tuhan yang kuasa. Amin. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus. Katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Tuhan yang menolong hidup. Dengan keras katakan
Tuhan Allah kita. Sekali lagi dengan katakan, Tuhan Allah kita. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, sekarang kita akan mempersiapkan dengan baik. Kita akan memberikan anugerah dari Tuhan. Persembahan kita yang pertama. Sambil kita memberikan yang terbaik, kita berdoa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami semua dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh ada di sini untuk beribadah, untuk mengagungkan nama-Mu, melihat hidup-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami masing-masing lepas pribadi ya Tuhan. Tuhan Yesus sebentar kami akan memberikan yang terbaik yang Engkau berikan buat kami untuk perpanjangan kemuliaan kerajaan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami memberikan karena kami ingin diberkati, tapi kami percaya kami sudah diberkati lebih juga Tuhan Yesus. Kami memberikan dengan tulus ikhlas hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita sambil mau memuji karena kita mengenalkan firman Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, ajari kami Tuhan. Kami butuh pimpinanmu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu. Katakan saudara dari Allah, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana.
Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami kembali datang di hadapan-Mu Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kami hadir hari ini bukan karena kuat dan gagah kami. Kami boleh ada berdiri hingga detik ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan atas hidup kami. Kami ada di tempat ini bukan secara kebetulan ataupun secara mengisi rutinitas kami, tapi kami hadir di tempat ini karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Ajar kami mau Tuhan mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Urapi hamba, urapi setiap kami. Roh Kudus ambil alih. Biarlah firman Tuhan yang ditaburkan ini boleh tertanam, berakar, bertumbuh hingga berbuah dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Dahsyat ya. Mantap, luar biasa. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya. Awal bulan nih, Bang. Siapa sudah masih pada senyum dong. Anggap udah kepake gajiannya akhir bulan ya. Udah tetap sukacita lah. Mau awal bulan gajian, akhir bulan gajian, tetap bersukacita. Nah, shalom juga buat yang di secara online ya, di YouTube ada beberapa teman-teman kita, saudara-saudari kita yang belum sempat hadir karena satu dan lain hal, ada yang sakit. Kita doakan ya semua kita sehat. Mari kita belajar firman Tuhan pada hari ini. Saya coba cepat tapi kita konsentrasi ya Bapak Ibu Saudara ya. Haleluya. Kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita di Kejadian 6 ayat yang kelima. Kejadian 6 ayat yang kelima. Yang sudah dapat boleh sama-sama katakan amin. Amin. Kejadian 6 ayat yang kelima. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya, Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala cenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Wah. Ini tadi kalau tadi lihat ada backgroundnya. Tadi, Bung boleh tampilin backgroundnya nggak Bung? Nah, tadi backgroundnya saya ada gambar itu. Nah, ini gambar apa? Kita mau tebak-tebakan dulu. Ya. Nah, ini ada gambar apa ya? Nah, kalau nggak bisa yaudah nggak apa-apa deh. Nah, yang di logo Bung, di logo klik tuh. Nah, biar yang di online juga bisa lihat. Nah, gambar apaan tuh Bapak Ibu? Hah? Amer. Hah? Amer? Apa Pak Tumur? Amer. Hah? Amer. Toko. Bu, Palu. Oh ya, Amer saya ingetnya kalau orang sekarang Amer anggur merah. Palu, ya, sama Toko di sana. toko bilangnya, sama sasak. Nah, terus lihat di tanah-tanah yang becek ini ada apaan? Buaya. Ada buaya, bener tuh Gading. Ada buaya, ada kelinci, ada macan. Ini kita cerita sekolah minggu Bapak Ibu, kita balik lagi hari ini. Ini tentang siapa? Nuh. Apa itu the ark? Artinya, udah bener belum saya ini bahasa Inggris omong. Ya, apa itu the ark? Bener kan Kak Hana ya, bener ya? Itu artinya sebuah apa ya? Bahtera. Nah, jadi kan kita udah tahu cerita Nuh nih ya, Bapak Ibu. Nah, kalau saya tanya Gading juga, Gading pasti tahu cerita tentang Nuh. Saya tanya Arya juga tahu. Saya tanya Kensi juga tahu. Saya tanya Aelkan, anak saya juga tahu, ya kan? Gisel juga tahu, ya. Semualah pada tahu, ya. Tapi hari ini kita belajar kan kayak kita tahu kan? Oh, Tuhan memberikan air bah, ya kan? Habis itu nyanyi deh, Nabi Nuh dan istrinya, ya kan? Jangan dibalik ya, Nabi Nuh 3 orang istrinya ngaco tuh nggak boleh. 3 orang anaknya pernah kepleset saya itu dikomplain, ya kan? Ya. Jadi cerita Nuh itu yang kita lihat sekarang bukan sekedar cerita sekolah minggu, tapi kita lihat jauh lebih detail, jauh lebih dalam mengenai kisah Nuh. Nah, kita kan tadi di Kejadian 6 ayat yang kelima tadi ya. Itu kan berbicara tadi, coba ada bantu bacain lagi deh, sekali lagi deh. Ya. Ini kalau pakai handphone Android ya ada aja. Nah. Coba ada yang bisa bantu saya bacain yang suaranya kenceng. Kejadian 6 ayat 5 yang kenceng, yang lantang.
Kayaknya Padai deh suaranya kencang. Nah, kayaknya Padai ini suaranya kencang, saya suka suaranya Padai kencang. Ketika dilihat Tuhan Hmm. bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Tuh, ya. Jadi pada poin yang pertama kita lihat dulu di sini Tuhan melihat hati manusia. Nah, ini dulu ya. Sama-sama katakan Allah melihat hati manusia. Ya. Hati manusia. Ya, kita lihat ada satu kata di sini pertama Tuhan melihat, ya. Ada kata Tuhan melihat. Arti adalah Tuhan melihat hati. Nah, makanya kita gak usah kecewa, kan sering saya bilang juga nih ya. Saya mau cepat hari ini. Ya, kita gak masalah soal penampilan kita yang seadanya, penampilan kita yang sederhana, kita gak usah minder. Kita gak usah khawatir lagi sebagai anak Tuhan, ya. Yang penting hati kita, Pak, Bu. Lagian juga gini, kalau misalnya lingkungan sekitar kita hanya menerima kita karena apa yang terlihat oleh mata mereka, apa yang suka dilihat oleh ya satu circle itu nggak akan bertahan lama, Bapak Ibu. Karena rata-rata ya orang cuma milih apa yang mereka suka, ya kan? Oh, menurut cocok. Makanya tetaplah jadi pribadi yang hatinya itu tulus, saudara. Mau apapun itu. Terus ada juga kata kejahatan manusia besar. Nah, dosa udah menjadi budaya pada saat zaman ini, bahkan zaman Nuh. Kemarin kan kasus tuh, rame banget ya kasusnya. Ada yang matraman, terus ada yang maling ayam, tahu kan berita-berita itu ya. Terus ada yang security kesian tuh, yang ditenggelamin sama anak remaja. Kemarin saya ngomong di Komsel. Ini ya pentingnya ya, kita anak-anak pemuda, remaja, ikut yuk nanti tanggal 8 Agustus ini kita ada perdana ibadah Yud. Nah, kenapa? Tujuannya, waduh, makin kacau dunia hari ini. Itu pelaku kejahatan itu rata-rata didominasi oleh anak-anak remaja. Anak-anak remaja udah berani bunuh orang. Ngeri loh. Yang kasus satpam itu kalau Bapak Ibu Saudara tahu, masih buron sampai sekarang nih anak-anak remaja. Nah, ini hati-hati anak-anak kita dalam pergaulan-pergaulan yang memang rawan, Bapak Ibu Saudara. Orang yang udah lebih tua aja ya, berani mereka lakukan nekat. Apalagi yang seumuran. Nah, hati-hati memilih teman. Anak-anak remaja jangan ikut-ikutan. Mendingan masuk ke dalam satu kelompok atau komunitas yang membangun iman. Ya. Jadi pada hari ini kita lihat di zaman Nuh ya. Nuh ini orang yang memang hatinya luar biasa. Ada yang tahu gak umur Nuh waktu lahir Sem, Ham, dan Yafet itu anaknya berapa tahun? Umurnya Nuh. Pak Tumbur tahu tuh biasanya. Oh, kali ini Pak Tumbur nyerah ya udah. 500 tahun Bapak Ibu. Buset ya. Wow, 500 tahun. 500 tahun bayangin umur. Dan waktu Bahtera itu jadi, tahu gak? Umurnya 600 tahun. Wah, dahsyat. Dan kalau kita tahu cerita Nuh, kita cuma tahu seakan-akan ya udah Nuh bikin Bahtera gitu. Tapi saudara tahu nggak proses pembuatan bahteranya makan waktu berapa lama dari waktu itu Tuhan bilang dia suruh perintahin buat bahtera karena aku akan menenggelamkan semua, kata Tuhan. Nuh langsung kerjain. Ini kita harus contoh dari Nuh. Kadang-kadang kita kalau dapat perintah Tuhan, kita dapat teguran Tuhan, kita kadang-kadang nanti-nanti dulu. Kita dapat suatu hal yang sebenarnya untuk kerohanian kita kadang suka tunda-tunda dulu. Beda sama Nuh. Nuh kalau diperintahin Tuhan, dia nggak ada tuh di Alkitab kalau Bapak Ibu Saudara baca. Oh nanti dulu ya Tuhan, nggak ada. Nuh langsung kerjain. Itu dia bawa palu tadi tuh, bawa palu, bawa pasak. Itu dia bawa, dia bikin bahtera itu. Dan itu bikinnya di atas gunung lagi. Dan saudara tahu kan di cerita sekolah minggu juga diketawain kan sama orang-orang sekitar kan. Ya dianggap orang gila, betul Pak. Dianggap orang gila Nuh ini. Nah, terus apa hubungannya dengan kita sekarang, Pak? Berapa banyak kalau kita mau jujur gak usah dijawab, yang dalam kehidupan kita pada hari-hari ini diremehkan orang. Itu. Berapa banyak kita ngerasa capek banget sama hidup ini. Kok hidup gua gak begini-begini aja. Kok hidup saya begini-begini aja. Beda tuh sama tetangga, kayaknya hidupnya enak-enak aja. Lancar-lancar aja, mau jalan-jalan ke Bali ada, ya kan?
Ini aja bingung nih, nanti 17 Agustus mau ngapain? Mau ikut lomba makan kerupuk, segen, panjat pinang takut roboh, saking kagak ada kegiatannya. Naik tambang. Iya, kalau orang berduit kan gampang, bisa ke Bali, ya kan? Oh, liburan 17-an kita ngadain di puncak ya minimal, ya, ke villa atau apa. Tapi kan kalau kita kadang-kadang, bukan kita sih, saya doang sebenarnya pernah ngalamin soalnya. Itu, aduh, pengen kesini nggak bisa. Sempet jadi akhirnya kita, aduh Tuhan, kok susah banget deh hidup gak kayak orang-orang lain. Pengen deh, rasanya enak. Bahkan yang lebih sakit hati, jujur ya. Kadang, kalau kita dikatain teman gak apa-apa dah. Kadang-kadang ya teman lah orang lain. Keluarga sendiri Pak, Bu, kadang-kadang. Itu yang lebih menyedihkan. Saya pernah, kalau saudara pernah, mau saya cerita kesaksian sedikit. Saya ini hidup pernah numpang di rumah orang berapa tahun, numpang Pak, benar-benar numpang. Ya. Di rumah tante saya di Angsana, asal muasal saya terdampar di Citra Indah. Karena istri saya sakit, kita juga akhirnya lagi kesusahan, harus tinggalin rumah dah di Bekasi, udahlah kita nggak usah lanjutin kontrak lagi mahal. Ya udah di Harapan Indah Bekasi waktu itu karena kerjaan lagi nggak jelas. Zaman Covid pula waktu itu kan, 2019 transisi. Numpanglah kita di Angsana, rumah tante saya itu. Kalau kata Chris, Taman Eden, Angsana itu ya. Tempatnya Chris juga. Saya belum kenal Chris sih dulu, kalau enggak saya mau tempat Chris aja. Gitu kan. Oh, rumahnya Chris mah enak, apa aja ada Bapak Ibu, barang-barang antik aja ada. Boleh serbu aja rumahnya dia. Ada jaket juga gitu ya Chris. Promo lagi. Nah, jadi kita pernah loh yang namanya nggak enak dihina orang padahal kita lagi melakukan pekerjaan Tuhan, kita lagi melakukan hal yang baik. Ada aja salahnya dicari-cari orang. Pokoknya kadang-kadang tuh ya orang, sampai saya dulu berpikir gini, orang kalau nggak ada duit, itu lu mau ngomong apa aja nggak bakal didengar orang. Betul. Ya kadang begitu, emang sifat manusia gitu kan, lihat-lihat. Kita kalau ketemu orang aja langsung di-scan, kayak dari atas sampai ke bawah diliatin tuh gitu. Ya kan? Nah ini kan satu hal yang sebenarnya nggak enak. Tapi kita lihat Nuh, tadi kan saya kasih tahu umur Nuh, waktu lahir Sem, Ham, dan Yafet aja 500 tahun. Sampai Batra itu ada, kurang lebih memakan waktu 100 tahun. Ya, dikurang umur Sem, Ham, dan Yafet, waktu itu kan udah pada bantuin bikin Batra. Berarti kan udah gedean. Kurang lebih ya, ada kali itu puluhan tahun, di atas 50 tahun mah ada tuh. Bayangin di tengah gunjingan budaya morat-marit, ayat firman Tuhan katakan, Nuh ini orang benar di hadapan Tuhan. Bayangin saudara 500 tahun hidup di lingkungan yang toksik, gak ngaruh loh dia. Tetap dipandang Tuhan baik. Coba kalau kita mau koreksi diri, apakah kita masih seperti bisa kayak Nuh? Kadang-kadang aja ya, baru misalnya satu lingkungan pindah, wah tetangganya nyebelin nih, udah ngedumel kita. Waduh dia lemparin ini lagi, taruh parkir di depan pas ini kita lewat dikit tuh biasa. Pagar ya kan lewat dikit gitu, ada masuk, kita kadang udah dongkol, nggak tahu diri banget parkir masa di sini. Itu kan kita jadi emosi. Nah beda dengan Nuh yang udah benar-benar diketawain, dihina segala macam, Bapak Ibu Saudara. Ini hal yang bisa bertahan di tengah tekanan ini yang luar biasa. Jadi apa sebenarnya yang dari Nuh ini sampai dia Tuhan bilang Tuhan benar-benar anggap dia orang benar di antara orang-orang yang udah rusak. Jadi pada hari ini kita coba belajar seperti Nuh. Ini bukan tentang banjir lagi, ya. Banjir ya akhirnya selamat, enggak. Tapi kita lihat satu detail kisah di mana ketaatan Nuh ini gak gampang. Ketaatan Nuh ini gak gampang. Misalnya sekarang saya suruh Bang Joda, saya dengar suara Tuhan, Bang Joda bikin perahu tuh di atas Bukit Citra Indah yang ada logo. Ya kan orang pada ketawain, bikin mau ngapain, bilang mau banjir. Ya kan? Gak mudah. Zaman dulu juga orang gak percaya itu suara Tuhan. Gak mudah. Coba kalau sekarang kita, susah Bapak Ibu Saudara. Sebagai anak Tuhan, kita gak harus memiliki ketaatan yang gak akan kompromi dengan apapun. Itu dia. Kalau saat kita mau melakukan tindakan sesuatu untuk Tuhan, pada hari ini mau melangkah, mau melayani Tuhan, mau hidup mulai, oh Tuhan saya mau lepas dari hal-hal yang gak menyenangkan, kebiasaan-kebiasaan buruk. Saat kita mau melangkah,
harus kuat, saudara. Kalau kita cuman ya suam-suam kuku, nanti tobat kumatnya, ini nggak bakal bertahan lama. Nah, ini di bagian terakhir justru yang paling mengerikan sebenarnya, bukan saya nakutin. Alkitab mencatat, Batra itu kalau saya mau tanya, yang tutup pintunya siapa? Nuh, Sem, Ham, Yafet atau siapa? Allah. Nah, pada jawabannya Allah. Siapa lagi? Siapa yang tutup pintunya? Betul, Padai. 100 buat Padai. Yes. Mantap. Kantongin. Lumayan beli kopi kita ya. Benar, Tuhan sendiri yang nutup pintunya, saudara. Artinya apa? Nih, mumpung ada kesempatan, Tuhan kasih kesempatannya lama loh. Itu puluhan tahun tadi, waktu saat dia bikin Batra, itu kan orang-orang udah pada lihat. Nuh juga udah berseru kok, bertobat, ayo ikut. Mereka malah ketawain. Saat waktunya terlambat, Tuhan yang tutup pintu. Nah, kita belajar, kasih karunia Tuhan gak bisa dipermainkan. Saat kita ada kesempatan sekarang untuk ambil tindakan, misalnya, saya mau ikut Yesus, benar-benar, ikut Yesus. Jangan sampai Tuhan tutup pintu. Yes. Nah, ini kan satu hal yang mengerikan. Masalahnya kita gak ada yang tahu kapan tutup pintunya. Gak ada kisi-kisi juga. Di kitab yang ceritain tentang Nuh juga, Tuhan sendiri juga gak ngomong sama Nuh. Nanti 3 hari kemudian saya mau kasih hujan deras ya, enggak, mendadak, saudara. Jadi pas Batra itu siap langsung. Nah ini kan kita nggak ada yang tahu loh, Bapak Ibu. Nah, makanya balik lagi. Inti kekristenan kita jangan mau cari saya mau nyaman, saya mau enak dilihat orang. Boleh sih, terserah. Kalau emang kita mau enak dilihat orang dalam arti saya juga mau hidup enak dong, supaya kan banyak orang alasannya supaya saya jadi berkat, bagus kalau benar. Tapi kadang-kadang hati manusia kan condongnya kepada dosa, Pak. Saat kita bilang kita mau jadi berkat, ya kadang-kadang kita malah jadi sombong juga kalau mau jujur-jujur dalam hati. Saya juga kadang begitu dulu ya. Tapi semoga Bapak Ibu Saudara kagak kayak saya. Ya. Saya dulu mikir nanti kalau ada, misalnya dulu ya, saya kalau ada duit pengen pengen beli sesuatu buat nolongin si A, si B, si C, si D. Giliran ada duitnya lupa lo, bisa lo planning itu hilang. Nah, ini dasar manusia ya. Makanya jangan juga kita andelin janji-janji pendeta juga ya. Karena pendeta juga manusia, sama benar. Iya, jangan kecewa. Kadang-kadang juga jemaat jangan diem juga. Boleh negor, nggak apa-apa. Pak lupa ya Bapak janji ya. Kadang saya gitu loh. Pas udah habis duitnya baru ingat. Lah iya, bukan waktu itu gua mau ini janji gua kagak enak. Nah benar. Nah itu kan hati-hati manusia condongnya begitu. Ayo kita belajar sama-sama seperti itu. Taat 500 tahun itu ya, umur 500 tahun sampai 600 tahun, sampai umurnya Nuh tuh 900 lebih. Tapi satu gongnya saudara, di sekolah minggu kan diajarin ketaatannya Nuh. Tapi apa hati kita? Enggak. Saat kita dewasa ini kita lihat tokoh utamanya bukan Nuh sebenarnya. Tokoh utamanya adalah Tuhan itu sendiri. Apakah Tuhan memperlakukan pola yang sama kepada kita sekarang? Iya. Karena dia Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Kasihnya tetap sama. Waktu dia mengasihi Nuh, sama seperti dia mengasihi kita. Waktu dia memberi kesempatan kepada bangsa-bangsa Israel pada masa itu, sama dia juga ngasih kesempatan kepada kita, saudara. Ya. Jangan sampai pintunya ditutup, Bapak Ibu Saudara. Saatnya hari ini, ayo kita sama-sama mau. Seperti tadi pujian tadi kan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Itu lagu beneran loh. Kalau kita nggak pikir sungguh-sungguh, kita ngitung hari-hari kayak ada berasaan hidup enak dah. Besok jalan, besok pergi ke sini udah planning A, B, C, D. Ada loh teman saya begitu. Udah plan. Nanti bulan ini ke sini, bulan ini ke sini. Tapi tahu nggak? Tiba-tiba meninggal, saudara. Nggak tahu waktunya kapan. Nah ini kan kita nggak ada yang tahu. Sehat-sehat aja tuh nggak pernah ada penyakit. Kita nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu. Orang yang sakit-sakit juga belum tentu lebih cepat, belum. Orang yang lebih muda belum tentu juga lebih lama, belum. Belum tahu, belum tentu. Kita tunggu ya, kita tunggu di pintunya sampai kapan. Mari pada hari ini kita mau lihat tokoh utamanya siapa? Tuhan. Kenapa? Alkitab sendiri pun mencatat Nuh ini kan petani. Dia sendiri pun manusia lemah. Sama. Kayak tadi saya bilang, mau pendeta ke, mau siapapun kita semua manusia, orang kaya, orang miskin, orang susah, apa segala macam, sama kita manusia. Nuh juga bisa jatuh dalam dosa. Kan kita mencatat dia juga mabuk.
Kan akhirnya kan. Tapi kasih karunia itu siapa yang kasih di awal pertama kali? Tuhan yang menilai dia benar. Dan yang mengakhiri, yang menyelamatkan dia juga Tuhan. Yang masukin bater dan tutup semuanya. Makanya Bapak Ibu Saudara saat ini ayo kita sama-sama mau berjalan dalam panggilan Tuhan. Mau terus maju untuk menjalani kehidupan ini tanpa merasa berat, tanpa merasa kita sepertinya Tuhan saya ketinggalan, sepertinya saya kok dihina orang terus. Pada hari ini kalau kita ada yang masih merasa seperti itu, ayo perbaiki diri kita. Kita tahu buat apa penilaian orang Bapak Ibu Saudara. Yang penting Tuhan melihat hati kita. Itu dia lebih penting. Tetap mengasihi setiap orang yang mungkin memusuhi kita, orang-orang yang membenci kita, kasihi mereka. Seperti mana Tuhan terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Haleluya. Terima kasih untuk firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Ajar kami Tuhan untuk selalu menghitung hari-hari kami. Biar kami selalu memperoleh hati yang bijaksana ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan, kami berdoa pada malam hari ini. Terkhususnya juga untuk setiap kami yang untuk mengambil keputusan kami untuk mengikut Engkau lebih lagi. Untuk mengampuni, untuk melangkah maju. Kiranya Tuhan pimpin langkah kami, karena kami tidak sanggup sendiri. Kami manusia terbatas. Mungkin kami memiliki rasa minder, kami memiliki rasa kurang percaya diri. Kami tidak memiliki kekuatan, karena kekuatan kami hanya berasal daripada-Mu ya Tuhan. Kami merasa mungkin tidak dicintai, kami merasa mungkin disepelekan. Tapi Kau Allah yang tidak pernah memandang kami sebelah mata. Kami bersyukur Tuhan. Ajar kami Tuhan selalu menghitung hari-hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau berdoa. Berkati Tuhan untuk setiap teman-teman kami yang sakit, yang saat ini belum sempat hadir. Sembuhkan mereka. Ada Popo, ada anak Richel, anak dari Bapak Joshua, dan juga ada adik-adik kami, ada anak Starla. Juga Tuhan sembuhkan Tuhan. Dan juga siapapun kami yang sedang sakit saat ini, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Kami percaya Tuhan, urapan Allah mengalir atas setiap kami, menyembuhkan setiap kelemahan tubuh kami, asalkan kami selalu berpegang kepada Allah yang tangannya perkasa, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pimpin kehidupan kami sepanjang hari, sepanjang hidup kami. Terima kasih. Mari kita naikkan pujian. Ajar kami. Boleh saya undang untuk singer Maya maju ke depan. Menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Katakan, ajar kami Bapa. Ajar kami Tuhan, hidup dalam jalan-Mu. Amin. Agar semua rencana-Mu digenapi. Katakan, mulia dalam nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Tegaklah jalan-Mu. Katakan, pimpin kami. Pimpin kami di setiap waktu. Katakan, besar setia-Mu. Besar setia-Mu Tuhan. Agunglah karya Yesus kami. Yesus kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah firman yang tertanam berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, puji Tuhan.
Sebentar kita akan masuk persembahan yang kedua dan juga kita ada pengumuman. Boleh saya undang yang bertugas, Bapak Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami memberikan persembahan kami yang kedua. Kiranya Tuhan memberkati baik tangan-tangan yang sudah memberi maupun belum dapat memberi. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom semua. Shalom. Pengumuman hari ini ibadah tetap berlangsung jam 17.45. Kemudian ada ibadah remaja Youth 12 Blast Community tanggal 8 Agustus hari Sabtu minggu depan jam 5 sore. Nanti boleh kita atur untuk pelayan ibadahnya ya, untuk perdana nih. Nah, terus untuk ibadah keluarga akan dilakukan tanggal 4 Agustus hari Selasa jam 7 sampai setengah 8 di rumah keluarga Bapak Papahan. Tanggal 20 Agustusnya di rumah di mana ya rencananya ya? 20 atau 19 ya ulang tahun yang lagi. Oh 19, mohon maaf, 19 Agustus ya. Kemudian untuk next gen akhir bulan ya di sini tempatnya. Oke. Itu aja sekian pengumuman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan memberikan kesehatan buat saudara-saudari yang sedang sakit. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Langsung ke petugas doa syafaat. Mari bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang hidup yang baru saja kami dengarkan. Kami memohon ya Roh Kudus, tanamkanlah firman ini jauh di dalam lubuk hati kami. Mampukan kami semua yang hadir di ibadah hari ini untuk tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman yang setia di sepanjang minggu yang baru. Berkati dan urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman. Biarlah hidup dan pelayanannya terus menjadi dampak dan berkat yang luas. Tuhan Yesus, saat ini kami juga membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Pengasihan-Mu, kami juga berdoa untuk presiden, wakil presiden, para menteri, hingga seluruh aparat pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah. Berikanlah mereka hikmat, takut akan Tuhan, dan kebijaksanaan dalam memimpin agar kedamaian, keadilan, serta kesejahteraan senantiasa nyata di dalam negeri kami tercinta. Jauhkan bangsa kami dari perpecahan, dan biarlah kesatuan terus terjaga. Kami juga berdoa khusus untuk setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang beribadah bersama kami. Tuhan, Engkau tahu setiap air mata, beban berat, dan pergumulan yang sedang dihadapi. Kami memohon kekuatan iman dan hati kami. Bagi yang sedang sakit, layangkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa untuk kesembuhan. Bagi yang sedang mengalami pergumulan keluarga, ekonomi, kerjaan, maupun masa depan, berikan jalan keluar, kekuatan, dan kedamaian yang melampaui segala akal. Biarlah kami pulang dengan sukacita dan kemenangan yang baru. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan dan ibadah hidup kami tertaruhkan di dalam tangan-Mu, dan sekarang kami bersiap untuk menerima berkat penutup yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama bagi berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan, Allah yang luar biasa, yang dahsyat dalam kehidupan kami. Terimalah pujian penyembahan kami, ibadah kami pada hari ini di hadapan-Mu Tuhan, yang secara sederhana kami naikkan di hadapan-Mu. Walaupun dalam kelemahan tubuh kami, walaupun dalam kehimpitan kehidupan ini, tapi kami tetap yakin dan percaya bersama dengan Tuhan tiada yang dapat kami takutkan. Kami bersyukur Tuhan, mari angkat tangan kita akan mengakhiri ibadah kita. Pulanglah, jadilah berkat. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya daripada Roh Kudus selalu menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan permai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Berkati Ibu Nona. Stop.